Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Farudin dengan NIM akhir 188 dari kelas HES 6D. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin Perspektif Fikih Siasa dengan nama penulis Askana Fikriana dan Muhammad Aidil Fitri dari Sain Kalis, dengan nama jurnal Hukum Politik dan Komunikasi Indonesia volume 2 nomor 1 tahun 2023. Secara garis besar, jurnal itu membahas tentang implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia yang ditinjau dari hukum Islam, dari sudut hukum Islam, yaitu fikih siasa. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan tentang bantuan hukum dalam perspektif Islam. Dalam perspektif hukum Islam, bantuan hukum merupakan kewajiban negara. Jadi negara itu wajib untuk memberikan bantuan hukum. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip-prinsip fikih siasah dusturiyah, yaitu pada prinsip asas persamaan dan asas keadilan. Seperti hal yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallahi wala syahrul harama wala hadiya wala qalaida wala aminal baidal harama yabdaguna fadlan mir rabbihim wa ridwana wa idza khalaltum fashtadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an shaddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadiyu hewan-hewan kurban dan qolaid, yaitu hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahallul menyelesaikan ihram, berbululah jika mau, janganlah sekali-kali kebencianmu pada suatu kaum karena kebencian menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorong berbuat melampaui batas, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat siksaan Allah sangat berat. Dari ayat tersebut dijelaskan pada kita harus saling menolong dalam berbuat kebajikan. Dan konteks di sini adalah ketika kita harus saling menolong dalam memberikan bantuan hukum pada orang yang lebih membutuhkan. Berdasarkan prinsip-prinsip siasah dusturiyah dan saling tolong-menolong, maka warga negara wajib bagi warga negara untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang lebih miskin. Bantuan hukum ini berbentuk seperti penyediaan advokat, pendirian lembaga bantuan hukum, dan pemberian bantuan biaya perkara. Terus selanjutnya ada bantuan hukum dalam perspektif Islam. Secara spesifik, bantuan hukum itu terdiri dari atau dapat dikategorikan yaitu menjadi dua, yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh negara dan bantuan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Bantuan hukum yang diberikan oleh negara itu seperti penyediaan advokat publik, pendirian lembaga bantuan hukum, pemberian bantuan biaya perkara. Advokat publik itu ditunjuk oleh negara untuk memberikan bantuan hukum kepada kaum atau orang yang lebih miskin. Yang kedua yaitu bantuan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh masyarakat yaitu berupa bantuan hukum yang diberikan oleh masyarakat dari lembaga swadaya, masyarakat atau perorangan. Hukum Islam disebut dengan al-muhmi, yang berarti membela, terus mempertahankan, melindungi. Jika dilihat dari konteks sejarah hukum Islam, istilah al-muhmi juga dekat dengan perang kalangan penegak hukum pada zaman awal perkembangan hukum Islam, yaitu hakam, mufti, dan jurudama atau muslah ilaih. Selain kata al-muhmi, bantuan hukum juga dikategorikan atau dikonotasikan dengan wakalah. Secara istilah wakalah bermakna mewakilkan suatu urusan kepada orang lain. Sifat wakalah yang mewakili urusan lain identik dengan perwakilan seorang untuk membantu menyelesaikan sengketa, terutama dalam proses pengadilan. Selanjutnya, teori keadilan Islam dalam fikih siasah. Pada konsep hukum Islam, manusia berkedudukan sama di hadapan hukum. Pemenuhan hak dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas Islam, dan tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Perintah berlaku adil dalam Islam ditujukan pada setiap orang
tanpa pandang bulu, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan sekalipun. Dalam konteks siasah Dusturiyah, penulis menjelaskan bahwa bidang ini mempelajari hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siasah Dusturiyah meliputi kajian tentang konsep kepemimpinan, imamah, khalifah, imarah, dan mamlakah, ketentuan rakyat, bai'ah atau perwakilan, sistem pemerintahan, dan pemilihan umum. Semua aspek ini berkaitan dengan bagaimana mewujudkan keadilan dalam masyarakat, termasuk dalam hal penyidikan bantuan hukum, dalam hal penyediaan bantuan hukum bagi rakyat yang miskin. Dari pembahasan jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pemenuhan hak dan keadilan bagi warga negara itu telah diatur secara jelas di undang-undang dan undang-undang bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum perspektif fikih siasah Dusturiyah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum tentang kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum pada rakyat miskin. Dalam perspektif fikih siasah Dusturiyah, pelaksanaan bantuan hukum merupakan salah satu bentuk dari prinsip-prinsip Islam, khususnya prinsip tolong menolong dan prinsip memberi hak kepada untuk memberi hak pada orang yang berhak menerimanya dengan asas keadilan itu sendiri. Namun secara praktiknya bantuan hukum terhadap rakyat miskin di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang adanya hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang lebih inisiatif pada pemerintah khususnya dan berbagai macam pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, serta untuk memperluas jangkauan layanan tentang hukum. Sekian review jurnal dari saya, kurang-kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.